Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Maulana. NIM saya 20383021055. Nomor absen saya 4. Program studi perbankan syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan apa itu tasawuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tasawuf dan asal-usul tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari suatu cara agar seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sumber ajaran tasawuf berasal dari unsur Islam dan unsur luar Islam. Asal-usul kata tasawuf berasal dari kata bahasa Arab. Di antaranya al-sufah, saf, sufi, dan suf. Terus tujuan dan ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. 3. Dasar tasawuf dalam Al-Quran. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan, dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaslah bahwa sumber pertamanya adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan-amalan serta ucapan dari para sahabat. Amalan serta ucapan para sahabat itu tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun muamalah. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu di satu sisi memang perlu secara intelektual lahiriah, tetapi di sisi lain ada juga yang perlu dipahami secara kontekstual atau rohaniah. Sebab jika dipahami hanya secara lahiriah, ayat-ayat Al-Quran akan terasa kaku, kurang dinamis, dan tidak mustahil akan ditemukan persoalan yang tidak dapat diterima secara psikis. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Al-Quran antara lain berbicara tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai dengan Tuhan. Hal itu misalnya difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan manusia agar senantiasa bertobat, membersihkan diri, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh cahaya darinya. Yang keempat, dua dimensi pekerjaan dalam syariah. Rasulullah SAW pernah menjamin surga bagi siapa saja bagi di antara kaum muslimin yang sanggup menjaga dua hal, yaitu menjaga apa yang terdapat di antara kedua bibirnya dan menjaga apa yang terdapat di antara kedua kakinya. Fakta memperlihatkan betapa lisan manusia mampu menimbulkan kekacauan sosial serta konflik yang berkepanjangan. Pertikaian seringkali bermula dari lidah yang tidak bisa dijaga dengan baik. Al-Quran menasihati kita, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan yang terakhir, tasawuf, sufisme, asketisme, dan mistisme. Yang tasawuf sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan abadi. Yang kedua, aktivisme adalah ajaran-ajaran yang menganjurkan pada umatnya untuk menanamkan nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melakukan latihan-latihan dan praktek-praktek rohaniah dengan cara mengandalkan tubuh dan jiwa pada tradisi Islam. Bahasa asketik bersumber pada konsep zuhud yang lahir dari tradisi tasawuf. Dan yang ketiga, mistisisme ialah dimensi esoteris Islam itu sendiri yang diidentifikasi sebagai sufisme atau tasawuf. Sekian dari saya, jika ada yang salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.